Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi. TPRI ke-48, kami atas nama pengurus DPD PPNI Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur. Semenjak kami ada di komisariat rumah sakit, Bapak Direktur selalu mendukung kegiatan kita. Ketua kami para sesepuh, karena kami tidak mungkin ada di sini tanpa ada perjuangan beliau. Jadi saat ini kami memberikan kesempatan kepada Haji Jamaluddin selaku sesepuh kita di TPRI untuk memberikan sambutan wejangan untuk kita anggota TPRI yang ada di sini. Kami persilahkan kepada Bapak. Nah, karena saya lulusan sekolah perawat kesehatan ya, 87 selesai. Nah, itu selama itu saya sebagai perawat tahun 2000 Indonesia untuk mengantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah tentang pengendalian lingkungan. Karena kayaknya selama pandemi ini malah ini yang tidak terperhatikan. Yang tidak terperhatikan ya sebenarnya TB ini kategorinya lebih berat daripada kopi. Kenapa? Jelas-jelas dia airborne. Jelas-jelas dia airborne. Tapi TB ini sudah ada obatnya. Beda dengan COVID. COVID itu belum ditemukan obatnya. Kalau antivirus yang ada itu secara random saja kayaknya untuk membunuh virus. Kembali ke tapinya tadi, airborne. Kalau transmisinya airborne, maka yang harus digunakan adalah masker N95 pun dua itu ya yang harus digunakan ketika melayani pasien TB. Tapi itu kan karena kita masuk ke dalamnya, kita mau lakukan tindakan. Tapi kalau hanya untuk mengantarkan pasien itu untuk ronsen, cukup pasiennya dikasih masker, petugasnya menggunakan N95. Tapi lagi N95 itu tidak boleh digunakan lebih dari 4 jam. Saya pernah pakai N95 pakai 1 jam saja, ingat-ingat. Nah, udaranya memang negatif. Kalau teman-teman memakai N95 enak saja bernapas, maka N95 bocor. Ada di tes? Kan ada cara pemasangan, kemudian cara mengetes. Ketika mengetes, semakin kita hirup udara dari luar, kalau dia negatif, maka masker kita ini makin mencekram di wajah kita. Kalau kita menggunakan lebih dari 4 jam, maka kita akan hipoksia. Mulailah pusing dan lemah badan. Mungkin itu ya Lenia. Kalaupun memang teman-teman tetap mau menggunakan itu, setelah menggunakan tolong segera dilepas. Prinsip penggunaan APD, selesai digunakan segera dilepas, jangan dibawa warawiri. Kalau dia warawiri maka akan menjadi kolonisasi di sana. Kuman-kumannya malah nyenggol di dapat, nyenggol di mana dapat, jalanlah ke sana. Hand hygiene memang syarat utama untuk mencegah COVID-19 dengan ketentuan syarat tidak ada aksesoris di tangan. Kemudian APD pun sampai hari ini belum ada jurnal masih mengatakan bahwa COVID-19 itu menularnya droplet. Kalau droplet 1,8 saja karena partikelnya besar, jadi dia tidak akan jauh dan tidak akan melayang di udara kecuali ada tindakan AGP yang menghasilkan memecahkan partikel besar ini menjadi
aerosol yang kurang dari 5 mikron. Kalau kurang dari 5 mikron, maka kenapa kita harus menggunakan N95? Jadi tidak ada lagi teman-teman juga yang menggunakan gown jalan-jalan, hanya mengantar pasien pakai gown. Cuman dari ruang perawatan ke OK aja, atau mengantar darah aja, yang jadi kolonisasi di sana. Jadi jangan lagi ya. Kalau untuk peralihan hazmat nanti mungkin untuk pelan-pelan kita pemenuhan goalnya dulu, baru hazmatnya kita pelan-pelan hilangkan. Kemudian untuk kebersihan ini kita sama-sama mengingatkan lagi teman-teman cleaning service, kepala ruangan saya harapkan lebih berwek lagi. Seperti yang dikatakan hanya ruangan COVID, IGD, connect, gitu kan? Bagaimana nasibnya dengan ruangan isolasi pasien TB? Nah, katanya tadi kan dikecualikan. Apakah bagaimana nasib kami kalau kami tidak pakai EPD? Seperti itu. Jadi itu mungkin tertinggal kali sekali supaya istilahnya kan kita juga namanya kata kami ganti kan namanya sakit kan kita tanggung sendiri nih. Kalau kita tidak prepare dengan diri kita sendiri kan kita sendiri yang menanggung. Kalau meninggal pun paling berduka cita saja. 3 hari aja sedihnya, setelah itu kan orang nggak bakal mikirin keluarga kita gitu kan. Intinya seperti itu. Namanya kan herd immunity. Jadi pada intinya kalau kami sebenarnya kami mohon izin melihat situasi pasien kami, karena kadang-kadang pasien yang dari depan tidak ada suspek TB pun akhirnya pada intinya 1-2 hari ternyata di TCM akhirnya positif. Jadi kami sering kecolongan untuk hal itu. Belajar dari pengalaman itu, kami menggunakan APD seadanya. Memang seperti kami udah bilang tadi dari PPI bahwa tidak ada level, tapi mungkin dulu yang kami pegang seperti kata Mas Ali tadi, kami tahu ada namanya level 1, level 2, level 3. Mungkin di masa sekarang ini ada revisi namanya tentang hal-hal tersebut. Kalau kami di ruangan, kami ada apron plastik, selama itu masih bisa kami amprah, kami tetap pakai. Kalau kami misalnya mendorong pasien ronsen atau pasien USG atau pasien untuk apa namanya ya HD, mungkin karena kadang-kadang ada pasien suspek seperti itu. Memang ada kasusnya suspek TB tapi dia CKD, mau tidak mau kami juga harus masuk ke ruangan suspek tadi, ruangan isolasi tadi menggunakan APD. Jadi APD yang ke-48. Di sini mungkin saya sedikit menggambarkan tentang COVID-19 di rumah sakit, mungkin bercerita atau mungkin sharing. Jadi pertama kali muncul itu tahun 2020 bulan Maret. Nah, dengan pasien pertama itu almarhum Pak Ambulawang ya. Yang kita rujuk ke Muhtar Ambulawang, yang kita rujuk ke Palangkaraya. Itu mungkin pengalaman. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar COVID ini cepat selesai. Amin. Mungkin di sini saya akan menggambarkan alur screening IGD. Mungkin kepala ruang IGD izin dulu Mbak Widya bagi keluarga. Jadi setiap pasien masuk rumah sakit, terutama di IGD, itu akan dilakukan triase dan screening, yang mana nanti di dalam screening itu kita tanya keluhan, pemeriksaan tanda-tanda vital, habis itu riwayat berpergian keluar kota. Nah, sekarang lebih gampang dengan adanya swab antigen. Nah, jadi dari swab antigen itu langsung bisa kita untuk menyimpulkan apakah pasien itu positif atau negatif. Nah, apabila pasien itu positif, nanti akan dilanjutkan dengan tes PCR. Apabila ada advis dari dokter. Nah,
Kemudian apabila tes tersebut dinyatakan positif atau reaktif, maka pasien tersebut akan masuk ke ruang isolasi. Jadi di rumah sakit kita untuk tahun ini kita memiliki 28 ruangan yang ada di rumah sakit. Nah, yang pertama itu 12 di ruang Dahlia, 5 di ruang Tanjung untuk anak, 3 di ruang bayi, 5 untuk pasien kebidanan, dan IGD itu ada 2 untuk konek atau pasien IGD, dan 1 ruang ICU. Nah, jadi ada sekitar 28 ruangan yang ada di rumah sakit kita untuk sekarang ini atau untuk tahun ini. Nah, jadi COVID ini tidak mengenal usia sekarang, dari anak, dewasa, bahkan lansia, bayi pun ada. Nah, tapi yang banyak sekarang ini untuk Omikron itu lansia yang belum mendapatkan vaksin 1 dan 2. Nah, jadi Omikron ini cepat menularnya. Nah, untuk data dari petugas rumah sakit yang terpapar COVID pada tahun 2020 itu kalau tidak salah sekitar 40. 2021 meningkat menjadi sekitar 50, dan 2022 ini sekitar 54 karyawan rumah sakit yang terpapar COVID. Nah, bulan Maret lah. Bulan Maret sampai bulan Maret ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian saling mengingatkan untuk 5M-nya. Apa 5M mengukur? 5M dan vaksin. Nah, walaupun kena cuman dengan gejala yang ringan dan tidak seberat gejala Delta. Jadi bersyukur sudah kena dan dapat vaksin, itu mungkin jadi antibodi yang alami. Nah, semoga dengan antibodi alami ini virus coronanya tidak menyebar lagi dan sudah hilang karena sudah timbul antibodi yang alami. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu, itu